Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurawati dengan NIM 190703004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS PSDP dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Baik, pertanyaan pertama ialah jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administratif penting dalam mengelola kawasan pesisir. Dikarenakan dalam konteks pendekatan ekologis, wilayah pesisir didefinisikan sebagai kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh beberapa proses dinamika laut seperti pasang surut, institusi air laut, dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dinamika daratan. Kemudian untuk pendekatan administratif ini membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah administrasi pemerintah yang memiliki batas luar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten kota yang mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari provinsi dan sepertiga dari kabupaten kota. Kemudian pertanyaan kedua ialah kemiskinan masyarakat dipengaruhi oleh pesisir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor struktural, faktor budaya, dan faktor alam. Untuk faktor alam sendiri ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terrefleksi ke dalam bentuk kemiskinan. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, kemudian kurang berani mengambil risiko, kemudian cepat puas, dan kebiasaan lainnya. Kemudian untuk faktor struktural ini rata-rata masyarakat nelayan ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga rendahnya pendidikan ini menciptakan kualitas sumber daya manusia yang rendah juga, sehingga nelayan memiliki akses yang terbatas terhadap perkembangan modern. Kemudian untuk faktor budaya, nelayan ini dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, kemudian jaring, dan sebagainya. Kemudian untuk dalam perkembangannya, nelayan ini dikategorikan sebagai profesi yang menangkap ikan dengan alat yang lebih modern, yaitu menggunakan kapal dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ialah langkah-langkah efektif apa yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Yang pertama ialah peningkatan pengetahuan teknologi pada masyarakat tentang konsep pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian perbaikan akses jalan menuju kawasan pesisir, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, kemudian pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, destinasi kawasan pesisir antar desa dalam wilayah kecamatan, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan keempat ialah faktor apa yang perlu diperhatikan dalam ekowisata pesisir. Pertama ialah pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian peran serta masyarakat secara aktif, pengembangan produk pariwisata memiliki nilai pendidikan dan pelajaran dari lingkungan setempat, pengembangan sarana prasarana ramah lingkungan, pemasaran bertanggung jawab, koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kemudian pertanyaan kelima ialah apakah tradisi berburu paus tidak melanggar kaidah konservasi perairan pesisir? Jawabannya sudah ada hukum adat dalam tradisi masyarakat Lamahera untuk tidak menangkap paus jantan besar dan paus yang sedang hamil. Hukum adat Lamahera ini sangat sama dengan konsep pemerintah untuk melakukan konservasi terhadap mamalia laut dan laut sau nanti. Kemudian, sementara itu, paus jenis langka seperti Balaenoptera musculus tidak melintasi kawasan perairan sekitaran Lamahera, sehingga bukan menjadi objek buruan nelayan tradisional setempat seperti yang dikhawatirkan. Kemudian, pertanyaan keenam ialah bagaimana sejarah lahirnya tradisi Manae. Manae atau penangkapan ikan bersama bagi masyarakat Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara telah berlangsung sejak lama. Dimulai sekitaran abad ke-16, sejarah berawal ketika terjadinya gempa bumi dan badai gelombang besar tsunami yang melanda daerah Kepulauan Talaud yang mengakibatkan ada daratan yang tenggelam dan banyak harta kekayaan penduduk musnah. Mulai saat itu masyarakat dari hari ke hari sangatlah memperhatikan sehingga memiliki tabahan dan keuletan mereka menantang derita yang dialami. Pada suatu hari ada dua orang tidak diketahui identitasnya menangkap ikan pada kawasan tersebut. Kemudian yang mendapatkan hasil yang sangat lumayan. Dan peristiwa ini disaksikan oleh masyarakat yang tinggal di Kepulauan Nuansa, sehingga mereka menemukan kedua orang yang tidak diketahui dan minta petunjuk. Dan kebiasaan mereka ini dilakukan setiap tahun sehingga yang biasanya jatuh pada bulan Mei atau bulan Juni dan berlangsung sejak dulu sampai saat ini. Sehingga pemerintah kabupaten berupaya mengangkat tradisi ini menjadi salah satu objek wisata.
Lokasi mana yang dipilih untuk ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat di kawasan Desa Karorota? Mungkin demikian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.